Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diterima sambil makan siang di Menteri Luar Negeri Yunani. Sambil makan siang kita berbincang, terutama dalam mempererat kerjasama dan ada kesepakatan di bidang ekonomi yang perlu terus dikembangkan. Karena Yunani kan negara yang pertama mengakui Indonesia di tahun 2049. 1949. Ya, jadi sudah 75 tahun. Dan kita sedang mempererat hubungan Indonesia dengan Yunani. Dan yang kedua juga kembali kita membicarakan soal penyelesaian konflik Gaza. Ya, kita juga menyampaikan terima kasih karena Yunani membuka koridornya untuk koridor maritimnya untuk mengenai bantuan yang kemanusiaan dari laut. Ya, dan kita ingin mengajak terus melakukan upaya-upaya penyelesaian yang permanen dalam rangka mengakhiri konflik melalui two-state solution itu yang sudah, dan itu menjadi bagian daripada Indonesia, bahwa Indonesia akan terus mengambil inisiatif untuk perdamaian di Gaza. Selanjutnya itu ya berbagai hal yang menyangkut hubungan bilateral di bidang. Dan sebelumnya, tadi saya bertemu dengan Uskup Agung Ortodok di sini, dan dia memang punya semacam kelompok tertentu ya, yang berbeda dengan yang ada di Vatikan. Ya, jadi mempunyai anunya sendiri. Dan kita ingin punya kesamaan di dalam rangka membangun toleransi dan kedamaian. Nah, kita ingin ajaran-ajaran agama itu menjadi solusi kemanusiaan, terutama di masa yang konflik. Saya juga menjelaskan bahwa kita di Indonesia itu membangun upaya untuk menjaga kerukunan. Kita ada Kementerian Agama yang di dalamnya ada dirjen-dirjen Islam, ada dirjen Katolik, ada Protestan, ada Hindu-Buddha, dan ada juga forum komunikasi antar umat beragama, merupakan himpunan daripada majelis-majelis agama, MUI, KWI, PGI, untuk kalau ada konflik, untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan kalau terjadi konflik, saya bilang. Jadi saya mengajak itu, karena di Yunani juga hampir sama modelnya. Ada berbagai agama, jadi ada berbagai. Dan beliau memang sangat concern juga menjaga membangun kasih sayang di antara manusia seperti kita juga. Dan saya ingin mendorong supaya peran tokoh agama lebih dikuatkan lagi dalam ikut membangun perdamaian di berbagai wilayah yang masih konflik. Itu antara lain. Saya kira. Silakan, teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan acara yang dengan Uskup Agung terutama, saya kira, karena tadi terjadi dialog juga antara Wakil Presiden dengan Uskup Agung Gereja Ortodok. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Dari pihak Uskup Yunani sendiri, Pak, melihat dengan keberagaman di Indonesia dan kemudian juga di Yunani, dari pertemuan ini nanti dari pihak Uskup sendiri langkah nyatanya seperti apa sih, Pak?
Ya, dia juga sama ya, dia di negaranya sendiri dia ingin membangun hubungan dan mereka juga bahkan ada mulai di sini diajarkan juga tentang Islam, dan studi Islam ya tadi ya di Universitas ya salah satunya. Jadi sudah ingin mulai terbuka gitu ya, dan juga untuk orang pengungsi mereka juga perlakukan dengan baik ya, artinya mereka ingin juga membangun eh, apa ya hubungan yang baik dengan semua pihak. Kan mungkin dulu kan waktu Islam masuk ke Eropa itu kan ada pergesekan ya. Dan sebaliknya juga waktu terjadi apa itu. Tapi sekarang itu kalau kita di Indonesia kan Islam masuk di Indonesia itu dalam keadaan damai, sehingga memang tidak ada permusuhan, tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada. Jadi di sini mungkin lebih lagi untuk menghilangkan kesan-kesan yang pernah ada konflik agama dulu di sini. Nah, kita ingin mengajak mereka seperti itu, ya seperti yang kita alami di Indonesia. Apakah Pak Wapres mengundang uskup people to people ke Indonesia untuk melihat secara langsung praktek toleransi beragama di Indonesia? Saya belum menyampaikan undangan. Yang saya minta itu peran tokoh-tokoh agama di dalam menyelesaikan konflik di berbagai belahan dunia ini. Kan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, saya bilang. Nah, maka itu tokoh-tokoh agama itu harus mulai mengambil peran lebih. Ada pertemuan-pertemuan yang banyak. Nah, mungkin melalui pertemuan-pertemuan itu kita juga mungkin akan ada nanti Indonesia mengundang mereka. Kira-kira begitu. Oke, yang lain silakan. Isu lain boleh ya Pak? Boleh, silakan. Pak, terkait dengan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka di tengah situasi politik seperti ini, apa tanggapan Bapak? Ya, saya kira berjalan saja sesuai koridor hukum aja. Ya itu artinya ya kan pemerintah tidak akan intervensi kan yang seperti itu, ya silakan koridor hukum aja berjalan dengan mestinya seperti apa kan begitu. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum. Kira-kira begitu. Ya kita serahkan saja dalam sesuai dengan proses hukumnya seperti apa. Gitu aja. Oke, yang lain barangkali. Terkait Gaza Pak, ini kan kemarin diumumkan ada gencatan senjata namun cuma 4 hari gitu Pak. Terus dari Pak Wapres sendiri harapannya perkembangan terkini dari Gaza itu seperti apa Pak? Ya pertama gencatan senjata itu 4 hari itu kita apresiasi ya, sehingga bantuan-bantuan itu bisa masuk ya, itu salah satu hal yang juga tentu sangat baik karena kan rumah sakit sudah tidak ada apa-apa, sudah hampir tidak berfungsi, kemudian makanan itu saya kira masalah. Tapi kita harapkan tidak hanya 4 hari ya, jadi kita minta penyelesaian yang lebih yang lama dan juga menyelesaikan yang sifatnya penyelesaian yang permanen. Nah, sehingga kalau hanya 4 hari saja kan artinya cuma sekedar memberikan jalan, sesudah itu kemudian terjadi lagi pertempuran yang banyak korban. Karena itu kita ngajak, termasuk dari Yunani itu kita mengajak supaya penyelesaiannya tidak hanya 4 hari. Gitu. Ya dengan PBB ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, ini terkait pemilu juga Pak. Kan di kabinet saat ini banyak menteri yang sudah punya pilihan politik pemilu dan banyak menteri yang punya pilihan politik berbeda-beda Pak. Menteri ini dukung ini, menteri ini dukung yang ini. Ya. Apakah perbedaan pilihan politik itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap kinerja kementerian antar lembaga, dan
berpengaruh terhadap pencapaian target-target pembangunan, kan ada target kemiskinan, prestasi itu berpengaruh? Ya tergantung, bisa juga berpengaruh. Tapi kalau bisa memosisikan diri ya dengan tepat, ya kapan dia harus untuk dia mendukung calonnya, dan kapan dia harus bekerja, kan ada aturannya. Kalau aturan itu ditepati, ya tentu bisa juga tidak terganggu. Jadi tergantung si menteri ini nanti melakukan menggunakan kesempatannya yang ada. Tapi saya tentu akan terus mengawal itu. Saya akan terus mengawasi dan terus mendorong bekerja sebagaimana biasa. Ya jangan sampai kemudian tugas negara diabaikan. Ya karena masalah-masalah pilpres. Jadi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang walaupun kita menghadapi pileg, pilpres dan juga lainnya. Saya kira itu. Oke, makasih. Hah? Ya. Satu lagi terkait fatwa MUI yang mengharamkan produk buatan Israel, ini kan masih menuai pro kontra nih. Kalau himbauan dari Mbak Abbas seperti apa? Yang fatwa tentang apa? Produk Israel. Saya kira MUI tentu menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung Palestina, ya juga sejalan dengan pemerintah. MUI selain melakukan rapat umum, juga dia membuat fatwa, ya untuk tanda bahwa dia mendukung. Nah, tetapi supaya nanti tidak kemana-mana, itu memang harus ada penjelasan dari pihak terkait yang mengetahui sebenarnya produk-produk mana saja yang memang terafiliasi, supaya tidak semua banyak kemana-mana, itu ngambrah kemana-mana kan, sehingga itu bisa juga merugikan banyak pihak. Ya, tapi fatwa itu ya dalam rangka tentu memberikan dukungan kepada Palestina, saya kira itu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.